Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar muatan IPA. Yang akan kita bahas yaitu bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Nah, anak-anak yang hebat, seperti manusia, tubuh pada tumbuhan juga terdiri dari beberapa bagian. Perhatikan gambar berikut ini. Dari bawah, maka kita akan menemukan bagian tubuh tumbuhan yaitu akar. Lalu yang kedua ada batang. Yang ketiga yaitu daun. Dan yang keempat ada buah. Nah, mari anak-anak kita bahas satu-satu bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya ya. Anak-anak, bagian tubuh tumbuhan yang akan pertama kita bahas yaitu akar. Perhatikan gambar akar berikut ini. Akar juga terdiri dari beberapa bagian. Perhatikan ya. Yang ditunjukkan oleh anak panah yaitu akar utama. Lalu yang kedua ada cabang akar. Yang ketiga ada rambut akar. Nah, pada rambut akar ini berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dan berikutnya ada tudung akar. Tudung akar ini berfungsi untuk melindungi akar pada saat menembus tanah. Anak-anak, akar dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, seperti ada pada gambar, ini disebut sebagai akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang berkeping dua, atau biasa disebut sebagai tumbuhan dikotil. Sebagai contoh untuk tumbuhan dikotil antara lain ada pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, dan masih banyak yang lainnya. Untuk jenis akar yang kedua, nah seperti pada gambar, ini disebut sebagai akar serabut. Akar serabut ini dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan berkeping satu, atau biasa disebut sebagai tumbuhan monokotil. Contohnya adalah tumbuhan padi, tumbuhan kelapa, tumbuhan jagung, dan masih banyak yang lainnya. Selain dua jenis akar ini, ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar khusus. Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, jenis akar khusus bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, yang pertama ada akar nafas. Yang kedua, akar gantung. Yang ketiga, ada akar tunjang. Dan yang keempat, ada akar perekat. Pernahkah kalian melihat jenis-jenis akar tersebut? Nah, contoh tumbuhan yang memiliki akar nafas yaitu pohon kayu api. Untuk tumbuhan yang memiliki akar gantung, contohnya adalah tumbuhan beringin. Yang memiliki akar tunjang, contohnya adalah pohon bakau dan pohon pandan. Sedangkan tumbuhan yang memiliki akar perekat, contohnya adalah tumbuhan sirih dan juga lada. Lalu sebenarnya apa sih fungsi akar bagi tumbuhan? Nah, fungsi akar bagi tumbuhan yang pertama adalah menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Dan yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada akarnya yaitu ada singkong, wortel, lobak, bengkoang, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak, bagian tubuh tumbuhan yang kedua yaitu batang. Kalian perhatikan bagian-bagian batang berikut ini.
Nah, mulai dari luar ada epidermis. Epidermis ini adalah bagian terluar batang yang akan melindungi bagian-bagian batang di dalamnya. Lalu menyusul ada korteks. Korteks berfungsi dalam transportasi hara dari epidermis ke dalam teras akar. Selain itu, pada beberapa spesies tumbuhan, korteks juga menjadi bagian penyimpanan cadangan energi dalam bentuk pati. Lalu masuk ke dalam lagi ada kambium. Kambium ada kambium fasikuler dan interfasikuler. Kambium ini bertanggung jawab dalam pertumbuhan sekunder batang, di mana menyebabkan batangnya menjadi lebih besar dan lebih keras. Kambium ini hanya dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang berkeping dua atau dikotil. Pada tumbuhan monokotil tidak terdapat kambium ya anak-anak. Berikutnya ada xilem atau pembuluh kayu. Xilem atau pembuluh kayu ini berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar dan mengangkutnya menuju ke daun untuk diproses pada proses fotosintesis. Sedangkan floem atau pembuluh tapis berfungsi untuk menyebarkan makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Nah, anak-anak, batang dibedakan menjadi 3 jenis loh. Nah, pada gambar yang pertama ini adalah batang berkayu. Yang kedua ada batang basah, dan yang ketiga adalah batang rumput. Nah, untuk batang berkayu ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua ya. Sedangkan untuk batang basah dan batang rumput ini dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu atau monokotil. Batang basah ini biasanya dipatahkan dengan mudah dan juga mengandung air. Nah, contohnya adalah batang yang terdapat pada tumbuhan eceng gondok, bayam, genjer, krokot, dan juga keladi. Sedangkan batang rumput biasanya terdapat pada tumbuhan yang tergolong pada rumput-rumputan seperti padi, jagung, dan yang lainnya. Nah, fungsi batang pada tumbuhan diantaranya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan juga buah, mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun, yaitu yang dilakukan oleh xilem atau pembuluh kayu. Berikutnya, mengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh, yaitu yang dilakukan oleh floem atau pembuluh tapis. Dan berikutnya, fungsi batang yang lain adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Sebagai contoh, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada batang adalah tebu. Nah, anak-anak, dari batang kita beralih ke bagian tubuh tumbuhan yang berikutnya, yaitu daun. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 4. Yang pertama, daun melengkung. Yang kedua, menjari. Yang ketiga, daun sejajar. Dan yang keempat, daun menyirip. Bisakah kalian menyebutkan contohnya satu persatu? Coba, tumbuhan apa yang tulang daunnya melengkung? Iya, betul. Ada daun sirih, ada daun genjer, ada daun pohon waru, dan masih banyak yang lainnya. Lalu bagaimana dengan tulang daun menjari? Iya, betul. Tulang daun menjari dimiliki oleh tumbuhan ketela atau singkong dan juga pepaya. Lalu bagaimana dengan tulang daun sejajar? Iya, betul. Contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar antara lain padi,
lalu ada juga jagung dan tebu. Lalu bagaimana dengan tumbuhan yang memiliki tulang daun menyirip? Nah, ini banyak sekali ya. Ada rambutan, ada mangga, ada nangka, jambu, dan masih banyak yang lainnya. Bagaimana fungsinya daun bagi tumbuhan? Nah, fungsi daun bagi tumbuhan yaitu yang pertama adalah tempat fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Fungsi daun yang kedua yaitu sebagai alat transpirasi atau pernafasan. Nah, ini dilakukan oleh bagian daun yang disebut sebagai stomata atau mulut daun. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya yaitu pada tumbuhan cocor bebek. Nah, anak-anak, bagian tubuh tumbuhan yang terakhir yaitu buah. Siapa yang suka buah? Nah, harus suka ya, karena di dalam buah itu mengandung banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, buah ini bagian dari tubuh tumbuhan, di mana dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, anak-anak, itulah materi tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Nah, mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini, kalian bisa bertambah wawasannya tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Akhirnya, Pak Guru mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.